ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum. Walam fi walanabluwannakum. Jadi lam yang pertama ini adalah jawabul qasam. Jawab dari sebuah qasam itu sumpah. Ay wallahi lanabluwannakum ya ummat Muhammad. Demi Allah, saya akan memberikan cobaan wahai umat Muhammad. Jadi ini adalah janji Allah ataupun qasam Allah yang dimana Allah sendiri akan memberikan cobaan kepada umat Muhammad SAW. Wal bala'u asluhu mihna, dan cobaan itu adalah asalnya itu adalah mihna. Ainam tahinukum, jadi kita maksudnya Allah. Kenapa pakai domir nahnu? Karena Allah biasanya agung gitu kan. Namtahinukum linahtabirokum. Jadi kita akan memberikan cobaan dan akan menguji kalian semua. Hal tasbiruna, apakah kalian itu termasuk orang-orang yang sabar alal bala'i, dari cobaan. Watas taslimuna lil qada, dan apakah kalian akan pasrah dengan qada yang saya berikan? Kan termasuk dari iman adalah iman kepada qada dan qadar ya. Dan tujuannya apa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada umat Muhammad? Waliyudhiru ta'i'a minal ma'asi, untuk mengetahui orang-orang ataupun orang muslim yang taat dan orang-orang muslim yang melakukan maksiat. Wakilal makna, ataupun ada makna yang lain, linamtahinukum lina'lama al-mujahida was-sabir. Makna yang kedua, yang pertama itu kan linabluwakum ya Muhammad, untuk mengetahui di antara orang muslim yang sabar dan orang yang pasrah menyerah diri atas qada dan qadar. Dan makna kedua, lina'lama al-mujahida was-sabir, untuk mengetahui orang muslim yang sangat bersungguh-sungguh dan orang muslim yang sabar. Waqila, makna yang selanjutnya, waqila innama nabtaliyah biadil yakuna ayat liman ba'dahum faya'lamuna annahum sabaru ala hada hina wada'alahum haq. Dan untuk apa? Yang makna ketiga ini untuk memberikan pelajaran bagi umat muslim setelahnya atau generasi setelahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji umat Muhammad, tujuannya supaya untuk mengetahui di mana sih siapa saja orang yang taat dan orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang tidak menerima qada dan qadar Allah dan orang yang menerima qada dan qadar Allah. Walanabluwannakum itu mana dari walanabluwannakum bisyai'in sesuatu. Jadi bisyai'in dengan sesuatu. Nah, kenapa di sini memakai yang namanya nakiroh, bukan ma'rifah? Sungguhnya mungkin bisa ya, bisyai'i. Tapi di sini memakai redaksi syai' yang bermakna nakiroh. Nah, nanti kita bisa buka balaghah. Di sini balaghah ada 3 ilmu ya, ada ilmu ma'ani, al-bayan, al-badi. Ini sangat penting untuk dipelajari bagi seorang mufassir. Jadi ketika kita mengetahui ataupun membaca ayat Al-Qur'an dan kita mengetahui oh ini dalam ayat ma'ani seperti ini. Nah, bisya'in di sini ada namanya nakiroh. Nakiroh itu dalam ilmu balaghah, khususnya dalam ilmu ma'ani, itu ada namanya nau'iyah. Jadi bisya'in manusia, bisya'in qalilin. Nah, maknanya dia bisya'in qalilin, sesuatu yang kecil, tapi kecilnya menurut Allah. Minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, lapar, wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Nah, Imam Syafi'i mempunyai penafsiran. Waqala Syafi'i fi tafsir hadil ayati al-khauf minallah, takut kepada Allah. Wal ju' ataupun lapar di sini adalah siyam syahr Ramadan. Maksudnya puasa pada bulan Ramadan yang kita lakukan pada bulan ini. Wa naqsim minal amwali, maksudnya kekurangan, ketakutan ketika kita kekurangan harta. Kekurangan harta menurut Imam Syafi'i apa? Ikhraju zakat, ketika seorang muslim mengeluarkan zakat, itu menurut beliau itu dalam ayat ini naqsim minal awal, kekurangan harta ketika seorang muslim mengeluarkan zakat. Ada namanya ketika mengeluarkan zakat itu orang takut ya. Takut untuk apa? Kekurangan. Was shadaqat, ikhraju zakati was shadaqat wa naqsil anfusi bil amrad, dan kekurangan diri, wal anfus, diri itu dengan adanya ketika dikasih cobaan berupa sakit.
wa naqsit samarot. Nah, was samaroti menurut Imam Syafi'i, kalau samarat sendiri dalam arti lugawiyah itu bernama buah ya. Tapi di sini wa naqsit samarot mautul aulad. Jadi ketakutan yang ataupun cobaan yang diberikan kepada orang tua itu ada kehilangan anak. Naqsyu minas samarot menurut Imam Syafi'i. Annal walad samratul qalbi. Karena anak itu bagi seorang orang tua itu adalah buah hati, ya kan? Samaratul qalbi. Hadisnya apa? Li hadisin idza mata waladul abdi qala Allah lil malaikatihi aqabtum walada abdi. Jadi ini ada hadis yang berhubungan dengan ini. Kenapa Imam Syafi'i menafsirkan di sini as-samarat adalah seorang buah hati gitu. Idza mata waladul abdi, ketika meninggal seorang anak dari seorang hamba, qala Allahu li malaikatihi, Allah mengatakan kepada malaikat yang bertugas untuk menyabut nyawa, aqabtum walada abdi gitu kan. Apakah kamu wahai malaikat, apa kamu mengambil nyawa anak dari hambaku? Qalu na'am. Malaikat itu menjawab, iya. Qala aqabattum tamrata fuadihi. Apakah kamu mengambil buah hati dari buah dari hatinya gitu. Maksudnya itu walad ya. Qalu na'am. Qala famada? Qala qalu ham hamdaka wastarja'a. Nah, apa yang dikatakan ketika kamu mengambil anak dari orang tua tersebut, terus kata itu yang ditanyakan oleh Allah, dan malaikat menjawab, ketika saya mengambilnya mereka adalah memujimu dan kembali kepadamu, maksudnya kepada Allah. Qalu ubnu lahu baitan fil jannah, kata Allah, buatkanlah orang tua ini baitan fil jannah, maksudnya rumah di surga. Wasamu baitul hamdi, dan Allah dan berikan namanya rumah alhamdu, gitu ya. Ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari An Abi Musa al-Asy'ari marfu'an. Hadis marfu itu hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah SAW dari Fathul Bayan, dari kitab tafsir Fathul Bayan lil Qanji. Selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah, ketika orang-orang itu ketika mendapatkan cobaan itu, apa sih yang dilakukan orang-orang itu ketika mendapat cobaan? Alladzina idza asabathum musibah. Jadi di sini ada namanya jumlah. Dalam balaghah juga ada nama jumlah khabariyah sama jumlah insya'iyah. Alladzina idza asabathum musibah, ketika seorang itu kita coba dengan sebuah cobaan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita cermati nih arti alladzina idza asabathum musibah qalu. Jadi ketika saya berikan cobaan, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita cermati, ini ada namanya jumlah insya'iyah ataupun bukan, jumlah khabariyah yang memberikan kabar bahwa ketika seorang muslim diberi cobaan, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam jumlah insya'iyah, dalam jumlah khabariyah ini juga bermakna insya'iyah. Jadi khobariyah lafdi wa insya'iyah wa makna. Jadi ada dua kriteria makna lafdi sama makna insya'iyah. Ini juga ada dalam balaghah ya. Seperti contoh alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Itu jumlah khobariyah. Tapi di situ juga mengandung makna jumlah insya'iyah, yang dimana kita diharuskan untuk mengucapkan alhamdulillah. Seperti halnya di sini. Alladzina idza asabathum musibah, bimakna ketika kalian diberikan cobaan, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ja'alallahu ta'ala hadhil kalimat malja'an lidawil masaib. Allah membuat kalimat ini untuk tempat kembalinya bagi orang-orang yang mendapatkan musibah. Wa ismatun lil mumtahinina lima jama'at minal ma'ani al-mubarakah. Dan ini perlindungan kepada orang-orang yang kena cobaan, karena di dalamnya terdapat makna yang sangat berkah. Fa inna qauluhu inna lillahi, sungguhnya segala sesuatu milik Allah, tauhid. Ini tauhid, makna tauhid. Wa iqrarun bil ubudiyah. Jadi ikrar kita bahwa kita itu termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala setelah kita mentauhidkan Allah. Inna lillahi, sesungguhnya semua ini milikmu ya Allah. Wa qauluhu wa inna ilaihi raji'un. Iqrarun bil halak, dalam artian kita percaya bahwa Allah Tuhan kita dan kita sebagai manusia akan hancur. Ala anfusina wal ba'si min kuburina.
iqrarun bil halak alam fitnah, kita akan meninggal, wal ba'si, dan kita ketika sudah meninggal akan dibangkitkan dari kubur kita, wal yaqin, dan juga bermakna keyakinan annaruju al amri kullihi ilaihi, bahwa segala sesuatu ya pasti akan kembali kepada Allah, kama huwa lahu, seperti yang asalnya gitu. Al-Qurtubi ini Imam Qurtubi menafsirkan seperti itu, mana qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dalam hadis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu termasuk kekhususan ya yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, "U'titu ummati syai'an lam yu'tahu ahadun minal umami." Saya diberikan kepada umatku, u'tiyat ummati, diberikan kepada umatku syai'an, sesuatu yang lam yu'tahu ahadun minal umami, yang tidak diberikan atas umam yang terdahulu. Antakula indal musibah, jadi apa yang diberikan itu, antakula mengucapkan ketika mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Alusi dalam tafsirnya mengutip hadis yang berhubungan tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang itu yang mendapatkan salawat min rabbihim, dari Tuhannya, wa rahmah. Hadhihi ni'am. Imam Qurtubi menafsirkan bahwa ini adalah kenikmatan. Hadhihi ni'amun minallahi azza wa jalla 'alas sabirina al-mustarji'in. Jadi ini termasuk nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Setelah Allah memberi cobaan, mereka sabar. Setelah Allah memberi diambil anaknya, mereka sabar. Setelah mereka diberi kekurangan, makan dan lain-lain, sabar, gitu kan? Dan Allah akan memberikan apa ketika mereka sudah bersabar atas apa yang Allah berikan, atas apa yang diujikan kepada mereka. Wa salatullahi ala abdihi salawatum min rabbihim. Makna salat hina, maksudnya makna salawatum min rabbihim, salatum ala abdihi, makna salat di sini dari Allah untuk hambanya itu apa? Imam Qurtubi menafsirkan afuhu, ampunannya, wa rahmatuhu, kasih sayangnya, wa barakatuhu, barakatnya, wa tashrifuhu iyyahu fid dunya wal akhirah, kemuliaan yang diberikan kepada mereka oleh Allah fid dunya wal akhirah. Wa qala Zujaju as-salatu minallahi azza wa jalla al-ghufran. Imam Az-Zujaj menafsirkan as-salat minallahi azza wa jalla al-ghufran, pengampunan, was-sana'u al-hasan, jadi memuji. Jadi Allah itu bangga memiliki hamba yang sabar. Wa min hadis salati al mayyit inama huwa tsana'u alaihi wa du'a'u lahu. Dan ketika salawat ini untuk seorang mayit, inama huwa tsana'u alaihi, pujian yang diberikan oleh Allah, wa du'a'u lahu, dan doa, gitu kan. Ini dari Imam Qurtubi. Alhamdulillah. Langsung ya. Dan adapun di sini itu kan yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa ulama-ulama tafsir yang lain tidak dalam bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris sabirin. Itu ulama-ulama tafsir yang lain seperti Imam Qurtubi, seperti Imam Alusi, terus ada Imam Ibnu Masyur dan Imam Baghawi dan lain-lain, itu mengitlaqkan maknanya. Jadi makna khauf di sini tetap bersepakatnya kalau makna khauf itu makna khauf minallah, akan tapi al-ju' di sini mungkin kekurangan harta. Jadi itlaqul makna fil lafzi, jadi kekurangan harta, bukan kekurangan yang ditafsirkan seperti Imam Syafi'i wa naqsi minal amwali juga. Gitu. Jadi maknanya makna itlaqi, tapi akan tapi Imam Syafi'i menafsirkannya seperti yang saya sebutkan tadi, gitu kan. Jadi bisa dipahami ya. Al khauf minallah, wal ju' mungkin kekurangan harta, makan seadanya dan lain-lain, wa naqsi minal amwali juga, wal anfusi wat thamar wa basyiris sabirin. Maka ini belum ya, wa basyiris sabirin, maka bahagia orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin al-ibtila'u hasun lakum. Jadi di awal itu bahwa cobaan itu, bahwa Allah sendiri kan bersumpah bahwa akan mencoba, ini kelewatan ya, maaf ya. Jadi Allah sendiri kan bersumpah akan memberikan cobaan kepada
hambanya. Nah, di akhir wabasyiris sabirin al-ibtila'u hasilakum. Cobaan itu sudah terjadi kepada kamu gitu. Wa kadzalika al-bisyara. Jadi ketika kalian sabar, ketika kalian diberi cobaan dan kalian sabar, maka Allah memberikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin al-ibtila'u hasun lakum wa kadza al-bisyara, dan juga, begitu juga kabar gembira. Walakin dan kabar gembira ini diberikan kepada siapa? Walakin liman sabara minkum. Wal khaufi wal ju'i wa ghairaha musibatun. Nah, ini mana yang lain ya. Wal khauf wal ju'i, jadi khauf wal ju' wa naqsim amwali wasum itu termasuk musibah. Fa makna musibah, jadi makna musibah itu kullu ma yu'di al mu'min. Jadi segala sesuatu yang menyakiti seorang mukmin itu musibah. Nah, makna musibah itu bukan hanya kekurangan makan. Jadi segala sesuatu kalian mengejek seseorang dan menyakiti orang tersebut itu termasuk musibah, gitu kan? Kalau menganut makna ini, kullu ma yu'di al mu'min fa huwa musibah. Walaysa sabru bil istirja'il lisan, bal as-sabru bil lisan wa bil qalbi. Dan tafsir yang lain, walaysa sabru untuk mendapatkan makna sabar ataupun sabar yang hakikat sabar itu bukan hanya kita di lisan aja sabar, tapi juga harus hati juga. Bal as-sabru bil lisani wa bil qalbi. Tetapi sabar itu dengan lisan dan juga dengan hati. Bi ayyaktura bi bali ma khuliqa li ajlihi min ma'rifatillah. Dengan memikirkan di otak kita bahwa Allah menciptakan sesuatu, memberikan cobaan untuk mengenal Allah. Makanya di situ untuk mengetahui mukmin yang taat dan mukmin yang tidak taat, seperti itu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya al-ayat as-saniyah. Al-ayat as-saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Jadi ketika wahai Muhammad. Ini khitabnya Nabi Muhammad ya. Wa idza sa'alaka wahai Nabi Muhammad, ketika kamu ditanya hambaku tentang zatku gitu. Allah maksudnya. Fa inni qarib, sungguhnya saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menjawab orang-orang yang berdoa kepadaku, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka perintahkan kepada mereka untuk beriman kepadaku la'allahum yarshudun, supaya berjalan di jalan yang benar. An Ibnu Abbas. Jadi di sini ada hadis yang dikutip oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Ini berhubungan dengan asbabun nuzul ayat ini ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala yahudu ahli Madinah, dikatakan orang Yahud dari ahli Madinah, ya Muhammad kaifa yasma'u rabbuna du'aana wa anta tasumu anna bainana wa bainas sama' masirah khamsimi'a amin. Jadi wahai Nabi Muhammad, bagaimana Allah mendengar doa-doa kita, sedangkan wa anta tasumu, sedangkan kamu mengatakan dan berkeyakinan anna bainana wa bainas sama'i, bahwa di antara kita dan langit itu sekitar 500 am. Wa innal atau kulli sama'in mustalika, dan setiap lapisan kan ada mengatakan bahwa as-sama itu ada sama as-saba, ada 7 langit. Nah, setiap langit itu 7 5 khamsumi aman. Maksudnya jenjangnya itu sekitar 500 tahun kan. Fanazalat hadil ayah. Nah, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Yahud al-Madinah, turun ayat ini, wa idza sa'alak ibadi anni fa inni qarib. Maqala ad-Dhahhak sa'ala ba'du sahabah an-nabiyya, dan diriwayatkan dari Imam Dhahhak bahwa ba'du sahabah, sebagian dari sahabat menanyakan Nabi Muhammad SAW, faqalu aqaribun rabbuna fannaji am ba'idun fanunadi. Jadi yang pertama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu asbab nuzulnya bahwa orang Yahud al-Madinah menanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan juga riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Dhahhak sa'ala ba'du sahabat Nabi, yang mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Tuhan kita itu dekat? Fanunaji amba'idun fanadihi, dekat apakah ketika Allah dekat kita akan bermunajat, kan ketika Allah jauh maka saya akan memanggil. Jadi beda ya antara fanadi. Mungkin kalau bahasa Indonesia artinya sama, tapi
dalam bahasa lugawi atau bahasa Arabnya mempunyai makna yang berbeda antara nunaji dan nunadi. Nah, itu asbab nuzulnya. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Yahud al-Madinah dan ditanya oleh sahabat, dalam dua riwayat tersebut turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ma'alimut tanzil. Wa idza sa'alaka ibadi. Nah, di sini ada namanya talwinil khitab. Jadi khitab itu redaksi dalam Al-Qur'an yang dimana apa ya? Khitab itu kan pidato ya, khitab. Jadi di sini ada redaksi khitab yang khitab ada namanya talwin. Kalau talwin biasanya dalam talwin itu semacam apa ya? Berwarna gitu kan. Jadi ada dalam dalam bahasa Arab ataupun dalam sastra Arab itu ada namanya talwinul khitab yang dimana di sini ditunjukkan adanya faedah di dalam tujuan dari talwinul khitab tersebut. Faedahnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Mungkin Allah dalam ketika mungkin Allah bisa berfirman wa idza sa'alani abdi, dan ketika hambaku menanyakan tentang diriku, anni fa inni qarib. Akan tapi di sini wa idza sa'alaka ibadi. Tapi yang di sini yang ditanyakan, yang dihitopkan kan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi, apabila dari hambaku bertanya kepadaku. Nah, tujuannya apa talhinul khitab? Ini sama dalam ilmu ma'ani ada ya. Mungkin bisa bagi seorang mufasir sangat penting sih belajar balaghahnya perihal ilmu ma'ani. Nanti ada talwinul khitab, ada hadfun, ada taqdimul maf'ul yang itu bisa bermakna berbeda-beda. Dan talwinul khitab di sini Ibnu Asyur mengartikan taujihihi li sayyidi dawil albab, untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sayyidnya dawil albab. Dawil albab itu orang-orang yang mempunyai akal gitu. Ma la yahfa minat tasyrifi wa raf'il mahal wa raf'il mihali. Jadi Nabi Muhammad SAW tujuannya dikhitabkan di sini itu untuk mengetahui kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib minhum bi ilmi fa akhbarhum bidzalika. Summa iltafat ila khitabin nabi wahdahu li annahu fi maqamit tabligh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib minhum bi ilmi fa akhbarhum bidzalika. Jadi ketika engkau ditanya tentang aku wahai Muhammad, maka berikanlah kabar, jawablah pertanyaan mereka bahwa maksud di sini adalah bukan zatnya yang dekat kepada kita, akan tapi ilmu. Jadi kalau kita menafsirkan, ketika kita menafsirkan bahwa Allah itu dekat dengan maksudnya jarak, itu salah. Makanya ada dua penafsiran ketika kita mendapati ayat-ayat mutasyabihat yang berhubungan tentang yadullahi fawqa aydihim ataupun ayat jarihah. Itu ulama ada dua pendapat. Yang pertama tafwid dan yang pertama tafwid dan yang kedua namanya takwil. Nah, di sini Imam Ibnu Asyur mentakwil, maksudnya dekat di sini dekat ilmu Allah, dekat bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Summa iltafata ila hitabin nabi wahdahu li'annahu fi maqamit tabligh. Kenapa di sini ada talwinul khitab yang dimaksudkan adalah Muhammad SAW, bukan Allah secara langsung. Wa idza sa'alani abdi, tapi wa idza sa'alaka ibadi, bahwa Nabi Muhammad SAW ditunjukkan untuk diiklamkan, untuk diketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah min wajibati, kewajiban adalah tabligh, dan juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari talwinul khitab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sungguhnya saya itu dekat. Wal qurbu haqiqah, menurut Imam Alusi, dan kedekatan hakikat itu fil qurbil makani al munazzih anhu. Kedekatan tempat
al-munazzah anhu. Nah, seperti Ar-Rahman al-Arsyistawa. Itu kan kalau kita menafsirkan makan tempat bahwa Allah itu bersemayam di atas ars, naudzubillah, itu sebuah kesalahan tafsir gitu kan. Tapi kita bisa memanai kurbul makanah. Makanah itu berbeda dengan makan. Kalau makan itu tempat, tapi makanah itu derajat gitu kan. Makanya wal qurbu haika fil qurbil makanah al munazzah anhu. Nah, enggak. Kalau ini Imam Alusy menafsirkan kurbul makani, kedekatan tempat, tapi al munazzah yang terbebas, tidak terbatas gitu kan. Fahuwa isti'aratun li ilmihina. Ini kan Imam Alusi menafsirkan isti'arah. Jadi makna qurb di sini dipinjam li ilmihi. Bukan bermakna qurbul makana, tapi makna yang dekat adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan saya menjawab doa-doa hamba ketika hambaku berdoa kepadaku. Dalilun lil qurbi wa taqrirun lahu. Maksudnya adalah di sini adalah bahwa ini Allah menjawab seperti ini bahwa Allah sendiri dalilun lil qurbi, dalil bahwa Allah itu dekat, wa taqrirun lahu. Wa taqrirun lahu. Fal qat'u likamal ittisal. Nah, jadi kalau dalam ilmu tafsir ataupun ilmu tajwid ada namanya al-waquf wal ibtida. Jadi ketika di sini kan kalau dalam ayat Al-Qur'an wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika mungkin kita bisa berhenti gitu kan. Baru selanjutnya ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Bentar ya, aku coba buka mushaf. Apakah ada 186? Nah ini dalam mushaf Utsmani, ini mushaf Madinah ya. Wa idza sa'ala kaibani fa inni qarib. Bisa ada namanya ada tanda lam. Itu ya juzu al waqaf. Jadi boleh diperbolehkan di situ waqaf. Uji butuh da'wat da'i idza da'an, di situ juga ada tanda sod sama lam. Itu juga diperbolehkan waqaf. Maksudnya ujibu da'watad da'i, ketika kita membaca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, habis itu kita berhenti, habis itu kita lanjutkan lagi, kita mulai lagi ujibu da'watad da'i. Jadi fal qat'u, makna al qat'u ketika kita berhenti antara memisahkan antara wa idza sa'alaka dan ujibu da'watad da'i. Ini ketika ujibu da'watad da'i, Imam Alusi menafsirkan di sinilah kamal ittisal, bahwa sempurnanya hubungan antara Allah dan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Fa fi sahih an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa atallahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ini Imam Alusi mengutip juga hadis yang dimana hadis ini berhubungan siapa saja sih golongan-golongan atau umat muslim yang diijabahi oleh Allah doanya. Ma min muslimin yad'u bida'watin, ma min muslimin ma min onoto min muslimin dari orang yad'u bida'watin, berdoa dengan doa, laisa fiha, maksudnya doa dengan apa yang dia panjatkan, yang dia utarakan, laisa fiha ismun, yang di dalamnya orang itu tidak melakukan yang namanya dosa, wala qati'atu rahimin, dan tidak memutus tali persaudaraan, illa atallahu tabaraka wa ta'ala, maka orang itu akan diijabahi oleh Allah doanya. Dan Allah mengijabahi doa itu ada 3. Yang pertama, imma ayu ajjilalahu da'watahu. Yang pertama, imma mungkin Allah langsung memberikan ataupun mengabulkan doa, mewujudkan doa orang tersebut. Wa imma ayyudakhirulahu, mungkin Allah juga akan menyimpannya, ayyudakhirulahu, wa imma ayyakufa anhu min su'i mithlaha. Mungkin juga Allah akan menjaga dia dari hal-hal keburukan. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad fi Hadi sallallahu alaihi wasallam fi judi manasawwa wa amara yani an-nabi bidu'a fi sujud wa qala innahu qamin aystajaba lakum wa hada amrun bi ayyiktar du'a fi sujud aw amrun bi an nadda'i idza da'a
fa fi mahalli falyakun sujud wa furqa bainal amrayni wa asana ma ana doa ini asana doa masalah. Nah, jadi sini Imam Qayyim mencoba menafsirkan bahwa maksud di sini adalah doa ketika sujud. Karena ketika seorang muslim dalam keadaan sujud itu adalah ada hadis yang mengatakan bahwa muslim kedekatan seorang hamba itu ketika sujud, yang dimana ketika sujud itu kita mengetahui bahwa kita itu ya benar-benar dari manusia yang sangat rendah, yang banyak dosa, dan kita bersujud kepada Allah yang sangat mulia. Nah, itu Ibnu Qayyim menafsirkan doa yang dimaksud di sini adalah doa ketika sujud, kedekatan. Maksudnya kedekatan di sini adalah kedekatan ketika orang berdoa ketika sujud. Tapi ada yang menafsir juga anad doa nau'aini. Anad doa saat temani doa nau'aini iku loro macam. Ada dua macam. Yang pertama doa unsanain. Yang pertama doa yang dimana di situ berhubungan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita membaca Asmaul Husna ataupun kita menyebutkan ya Arhamar Rahimin atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu kan sebuah pujian dan itu termasuk doa juga gitu kan. Terus juga yang kedua adalah doa masalah, maksudnya curhatan kita, curahan hati kita tentang permasalahan yang kita hadapi, itu juga termasuk doa atau macam doa yang kedua. Nabi kana yuksiru fi judi minan na'im. Dan Nabi Muhammad SAW itu memperbanyak dalam sujudnya dua kalimat ini. Oleh karena itu dianjurkan ketika kita berdoa, yang pertama jangan langsung meminta, tapi ada namanya mujamalah. Mujamalah itu kalau apa ya, kalau teman-teman Mesir itu mengatakan apa ya, sok kenal lah gitulah. Tapi kalau itu kan makna supaya kita lebih dekat gitu kan, ada namanya mujamalah. Nah, ketika kita berdoa juga lah jangan langsung minta, akan tapi yang pertama sana dulu kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa lisanik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan nastazidu inayatullah bina. Nah, kenapa kita ketika kiai-kiai kita, guru-guru kita ketika berdoa pasti diawali seperti itu. Bahkan Al-Quran juga diawali seperti itu. Itu bermakna sanaun. Nah, setelah kita memberikan pujian kepada Allah, baru kita berdoa dan kita panjatkan ataupun kita utarakan apa yang kita minta. Wa du'a'u alladzi amara bihi fi sujudi yatanawalun na'iini. Dan doa yang ketika kita utarakan dalam sujud maka akan mendapatkan akan dua macam, wal istijabah aidon nau'aini. Dan istijabah menurut Ibnu Qayyim ada dua. Istijabah tu doa at-talibi bi ata'i su'alihi. Istijabah jawaban doa seorang yang meminta bi ata'i su'alihi, atas apa yang diminta. Wa istijabah doa musni bisawabi. Nah, dari dua macam doa itu Imam Ibnu Qayyim memberikan penjelasan lagi bahwa ketika seorang itu berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan doa musni bisawabi, maka akan mendapatkan pahala. Dan yang itu berarti doa yang musni. Yang pertama ya, doa usanain. Itu macam doa usanain. Yang kedua doa masalah, ketika kita meminta atas permasalahan kita itu, maka atau namanya istijabah talib bi ata'i su'alihi. Jadi Allah memberikan atau mengabulkan apa yang diminta oleh seorang yang berdoa kepadanya. Wasahihu annahu ya'ummun naw'aini. Jadi Imam Ibnu Qayyim kan menafsirkan dua doa tersebut. Dan yang sahih, apakah yang dimaksud di sini adalah doa sanaun ataupun doa yang bermakna masalah? Ulama mengatakan wasahihu annahu ya'ummu an-naw'aini. Jadi kedua macam doa ini masuk dalam tafsiran ujibu da'watad da'i idza da'ani. Entah kita berdoa dengan thariqah al-awwal yang bermakna thariqah asana, ataupun kita dengan doa masalah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Istajibu li qala Abu Raja al-Khurasani falyad'u li. Wa qala Ibnu Atiyah al-ma'na fayyatlubu ayyujibahum. Maka ketika kita berdoa, maka mintalah kepada Allah. Wa hada huwa babu istaf'ala ay talaba syai' ila ma syadda. Jadi
mengikuti wazan istaf'ala yang bermakna talaba. Wa qala mujib ghairu al makna fal yujibu ilayya fi ma da'utuhum ilaihi minal iman. Jadi maknanya mereka harus menjawab fal yujibu ilayya, maka ketika mereka menginginkan doanya dikabulkan, fal yujibu ilayya, maka mereka harus menjawab apa yang saya serukan, apa yang saya perintahkan. Apakah itu? Fima da'autuhum ilaihi minal iman, apa yang saya perintahkan mereka, yaitu yang berhubungan dengan iman dan berhubungan dengan taat dan al-amal. Ini penafsiran Imam Al-Qurtubi. Falyastajibu li, makna yang lain al-istijabah bimakna al-ijabah. Jadi al-istijabah itu bermakna jawaban. Falyujibu li bil ta'ah. Jadi ketika mereka menginginkan pengkabulan atas doa mereka ataupun menginginkan pahala, maka mereka harus memberikan haknya sebagai seorang hamba, gitu kan. Falyujibu li bil ta'ah, maka mereka harus menjawab panggilanku, seruanku dengan taat. Falyujibu li idza da'autuhum lil imani wa ta'ah. Maka mereka harus menjawab kepadaku idza da'autuhum, ketika saya memerintahkan mereka untuk beriman dan memerintahkan kepada mereka untuk taat. Kama anni ujibuhum idza da'auni li hawajihim, seperti halnya saya memberikan jawaban, saya akan mengabulkan apa yang mereka minta. Kama anni ujibuhum idza da'auni li hawajihim. Tafsir Alusi. Uji fal yastajibu itu makna fal yastajibu li. Maka mereka harus menjawab apa yang saya perintahkan, gitu kan. Maksudnya menjawab di sini ketika Allah menyerukan iman, berarti kita harus beriman. Ketika Allah meminta kita, mengharuskan kita, memerintahkan kita untuk sholat, zakat, dan lain-lain, kita juga harus melakukan sholat dan zakat. Jadi tujuannya apa? Seperti wa ta'a kama anni ujibuhum idza da'auni li hawajim, seperti halnya saya. Maksudnya Allah, gitu kan. Ketika mereka minta, ya saya akan kabulkan permintaan mereka, seperti itu. Wal yu'minu bi li'annahu amrun bis sabati wal mudawala al iman. Jadi di sini wal yu'minu bi yaitu perintah, li'annahu amrun karena di situ perintah, bis sabati untuk kita kuat, wal mudawama al iman dan terus menjaga keimanan kita. La'allahum yarsudun ayahtaduna lima solihi dinihim wa dunyahum, supaya mereka diberikan hidayah ataupun mereka mendapat hidayah untuk kebutuhan dinihim, agama dan dunia. Falyastajibu litafruna al ujib idza kuntu ujib pada ta'ifah ujibu li amri akhir. Tamam ya? Masih ada waktu, Mas Zaki? 5 menit lagi, Mas. 5 menit lagi ya. Oke. Jadi hubungannya kalau kita renungi bersama-sama, ada dua hubungan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang dimana ini termasuk Syekh Muhammad itu sangat memperhatikan bahwa setiap maudhu yang beliau berikan itu berhubungan satu sama lain, gitu kan. Ayat pertama, Allah menjanjikan kepada kita, Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan cobaan kepada seorang muslim, dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar, gitu kan. Dan ketika orang itu sabar, maka Allah akan memberikan maghfirah, memberikan barokah dan rahmatnya. Dan ketika ini kondisi yang kedua, ketika orang itu diberi cobaan, yang pertama harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga diharuskan berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi. Ini menunjukkan bahwa ketika kita diberi cobaan, itu apakah kita akan mental, dalam artian kita tidak percaya lagi kepada Allah, ya kan, karena kita diberi cobaan, masa Allah tega, gitu kan, bagi orang yang pikirannya kurang, itu. Sehingga di sini di ayat yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika kalian diberi cobaan, maksudnya Syekh Muhammad Syekh Muhammad bin Maulana Syekh Nadim Al-Haqani menyebutkan yang ayat yang kedua, wa idza sa'alaka, ini berarti bertujuan bahwa ketika kalian diberikan cobaan, seharusnya kalian jangan menjauh, tapi mendekatlah kepada Allah dengan dua tadi ya, da'watus sana, du'a'u bisana'in au du'a'u fi mas'alatin, ataupun dengan zikir, karena jika termasuk sana ataupun kita berdoa menjalankan perintahnya, karena memang diserukan faljibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu hubungannya antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wal ayat as-salisa wa qala subhanahu wa ta'ala kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya
lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Kul, katakanlah, man yunajjikum, man utawi sapane wong yunajjikum yang Allah, maksudnya yang diberikan ataupun yang diselamatkan min dulumatil barri wal bahri, dari kegelapan daratan dan kegelapan laut. Tad'unahu, kalian ketika menghadapi zulumatil barri wal bahri berdoa tadarruan, secara tadarru khufyah, maksudnya secara jelas, ataupun secara kita berdoa secara lantang dan berdoa dengan suara yang rintih. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakir, dan kalian berjanji kepada diri ketika lain anjana, ketika saya diselamatkan dari ini, min hadhihi lanakunanna minasyakirin, maka saya berjanji akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa jama'a zulumat ala annahu ya'ni zulmatil barri wal bahri. Jadi makna zulumat, kenapa memakai redaksi muannas? Karena zulumat di sini adalah bermakna zulumatil barri wal bahri, ataupun bermakna zulmatul laili wa zulmatul ghaim. Au idza aqta'tum at-tariq, yang maknanya tersebut ketika kalian, kalau itu yang makna zulmatil barri wal bahri, ya kita bisa menafsiri bahwa itu makna lafdi, kegelapan yang di darat dan kegelapan yang ada di laut, ataupun bisa bermakna idza aqta'tum tariq, ketika kalian salah dalam melakukan perjalanan, salah arah ketika kalian melakukan perjalanan, wa khiftumul halaq, dan kalian juga takut bahwa kalian itu rusak dalam artian meninggal gitu kan. Da'autumuhu, dan kalian tuh berdoa, la in anjaitana min hadhihi asyada'id, kalaupun saya ataupun kalaupun kita berhasil lolos dari cobaan ini ataupun kegelapan malam ini, lanakunanna minasyakirin, maka kita berjanji akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ai at-ta'i'in, ataupun orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawabbakhamullah fi du'aihim iyyahu inda syada'id wa hum yad'una ma'ahu fi halati raha ghairuhu biqaulihi summa antum tusyrikun. Jadi ayat ini ditujukan kepada seorang kafir ya. Jadi orang kafir itu ketika dalam kegelapan mereka melakukan perjalanan malam, ataupun ketika mereka berlayar, itu ketika mereka takut arah ataupun takut tersesat, mereka berdoa tad'aunahu tadarruan wa khufyah, dengan lantang dan juga dengan rintih, dan mereka mengatakan la in anjana, ketika saya selamat dari, ketika doanya itu apa? Doanya ketika, wahai Allah, ketika saya selamat dari ini, min hadihi lanakunanna minasyakir, maka kita termasuk orang, kita berjanji akan taat dan kita berjanji akan bersyukur kepadamu. Wa hum yad'una ma hu fi halati raha ghairuhu biqaulihi summa antum tusyrikun. Iftataha bil istifham at-taqriri ta'ayyana anna al-maqsud bi dhamairil khitab al-musyrikun duna muslimin wa asrahu min dzalika qawlihi summa antum tusyrikun. Mungkin kita cukupkan, sudah melebihi 5 menit ya. Mungkin kita cukupkan, mohon maaf untuk ayat yang ketiga belum sempurna. Jadi emang sengaja biar kalian penasaran. Kul mayunajjikum, dari ayat yang ketiga, kul mayunajjikum min dzulmatil barri wal bahri tad'una tadarruan wa khufya dan anjana min hadhihi lakum syaikulillah yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Ini yang berhubungan dengan orang musyrik, yang dimana ketika mereka sudah diberikan ataupun diberi diselamatkan dari kegelapan daratan ataupun dalam perjalanan darat ataupun perjalanan laut, ketika mereka berjanji akan menjadi orang-orang ataupun orang-orang yang taat gitu kan, orang-orang yang bersyukur akan. Tapi ketika kulillah yunajjikum, ketika Allah menyelamatkan mereka itu syirik ataupun tidak percaya kepada Allah. Mungkin kita tutup sekian, mohon maaf sangat banyak kekurangan. Insyaallah untuk ayat ketiga kita akan bahas secara rinci
mungkin ada beberapa tentang taujih lugawiyah dari segi balaghah ataupun dari asbabun nuzul. Untuk tafsir sendiri itu ada 2 nau ya. Yang pertama tafsir bil maksur, yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Yang bil maksur itu tafsir ayat bil ayat ataupun ayat ditafsirkan dengan ayat ataupun tafsir ayat dengan hadis atau tapi tafsir bir ra'yi itu mungkin tafsir lugawi. Itu juga termasuk tafsir bil ra'yi yang dimana kita bahas tadi yang di situ yang kita sebutkan di situ ada asbabun nuzul itu masuk dalam tafsir bil maksur ya kan, dan di situ yang berhubungan tentang bahasa al-balaghah dan lain itu termasuk tafsir bir ra'yi, dan kedua tafsir ini disepakati oleh ulama bahwa kedua tafsir ini termasuk tafsir yang sahih gitu kan. Mungkin ada pertanyaan Mas Zaki? Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung menyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya. Ini penjelasan saya terlalu jelas apa gimana, Mas? Nggak ada yang nanya. Mungkin terlalu jelas, Mas. Memang jelas sih, Mas. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami gitu loh, Mas. Biar saya nggak terbebani kalau ada yang nggak paham gitu kan. Jadi mungkin tujuannya apa namanya? Apa? Mungkin tidak ada yang bertanya, Mas. Oh iya ya, alhamdulillah kalau gitu. Semoga apa yang kita pelajari bersama kali ini bermanfaat dan menambahkan keyakinan kepada kita. Jadi ketika kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu cobaan tugas yang tidak kelar selesai ataupun cobaan berupa uang ataupun cobaan kita sebagai anak perantau gitu kan. Semoga dengan cobaan itu kita termasuk orang yang sabar. Dan semoga ayat ini mengingatkan kita ketika diberi cobaan kita harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan, dan juga kita harus berdoa bukan malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Wa kafaratul majlis. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi yang telah memberikan sebagian ilmunya kepada kita. Semoga ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini membawa berkah bagi kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sedikit informasi, pengajian pasaran setiap ba'da sholat asar akan dilanjutkan minggu depan, hari Senin sampai Sabtu. Dan untuk kultum PCNU Turki, sebelum berbuka, diadakan setiap hari selama bulan Ramadan, live di Instagram PCNU Turki. Dan untuk pengajian pasaran Ramadan bersama Syekh Fadil Al-Jailani akan dilaksanakan setiap ba'da tarawih waktu Turki, setiap hari Jumat, Senin, dan Selasa. Mungkin sekian dari saya, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.